Kisah Nabi Muhammad yang dizolimi oleh nenek Yahudi. Dalam riwayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju masjid, beliau selalu melewati rumah si nenek tersebut. Suatu hari, Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Melihat Rasulullah yang sedang berjalan melewati rumahnya, buru-buru si nenek mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di depan jendela, maka dilemparkannya lah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Tapi justru Rasulullah malah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah kepada si nenek itu. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Nyala kau, kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi untuk melempar Rasulullah dengan kotoran tersebut. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Namun bagaimanakah sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lagi-lagi Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek pun menjadi tambah marah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah si nenek tersebut. Setiap kali itu pula ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Akan tetapi, Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap si nenek tua Yahudi tersebut. Namun pada suatu kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tetapi kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa si nenek tua tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada si nenek. Rasulullah pun lalu mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek. Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan si nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini. Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah selama ini ia selalu menghinamu? Rasulullah pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan tetangga si nenek. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak makanan, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek keheranan melihat ada orang yang sangat berbaik hati membantu. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Dan alangkah terkejutnya si nenek ketika ia tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah seseorang yang membantunya tersebut, yang ternyata adalah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit. Lantas si wanita tua itu pun langsung menitikkan air matanya. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi, orang yang selama ini selalu dihina si nenek terus-menerus justru malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun bersegera meminta maaf kepada Rasulullah sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi salah seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Dan begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Apapun kejahatan yang orang lain lakukan terhadap kita, kita tetap harus bersikap lemah lembut terhadap mereka.
Semoga kita bisa mencontoh apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.